Stop dulu, jangan langsung skip. Ada satu cerita yang kalau didengar sampai habis, kamu bakal paham kenapa urusan kepemimpinan itu bukan cuma soal duduk di kursi paling depan, bukan cuma soal ngomong di ruang rapat, tapi soal gimana bikin tim jalan bareng, solid, dan tetap punya arah yang jelas. Karena jujur aja, kadang orang ngira pemimpin itu yang paling banyak bicara. Padahal yang lebih penting justru yang paling bisa bikin orang lain kerja nyaman, kerja rapi, dan kerja bareng tanpa berantakan. Nah, disinilah nama Bapak Heru Pambudi jadi menarik banget buat dibahas. Karena dari yang kelihatan, kerja tim yang selama ini beliau tunjukkan itu bukan kerja tim yang asal jalan. Bukan kerja tim yang cuma bagus di atas kertas, tapi kerja tim yang benar-benar terbentuk dari kebiasaan koordinasi, dari kepercayaan, dari interaksi langsung, dan dari cara beliau memimpin yang ternyata punya bekas kuat di Sekretariat Jenderal. Jadi kalau kita lihat, dalam posisi beliau sebagai Sekretaris Jenderal, Bapak Heru itu berhasil membentuk kerja tim yang benar-benar bagus. Dan ini bukan omong kosong ya, karena ada yang bilang sendiri, waktu baru masuk ke situ, dia masih baru, masih adaptasi, masih belajar suasana, masih belajar ritme kerja. Kalau enggak ada Bapak Heru, bisa-bisa hari pertama kacau, hari kedua tambah kacau, hari ketiga makin berantakan. Jadi dari situ kelihatan banget, leadership itu bukan cuma hadir pas rapat aja. Bukan cuma hadir pas orang-orang lagi duduk formal, dengerin presentasi, terus setelah itu bubar. Enggak, leadership yang benar itu juga hidup di luar ruang rapat. Bahkan kalau rapat, ya kadang bisa ketawa-ketawa dulu, santai dulu, ada suasana yang cair. Tapi habis itu harus ada tindak lanjutnya, harus ada follow up-nya, harus ada eksekusinya. Nah, di situ letak nilai kepemimpinan yang sesungguhnya. Bukan cuma bikin suasana enak, tapi bikin hasil kerja juga tetap jalan. Karena leadership yang matang itu lahir dari interaksi langsung, lahir dari membangun trust, lahir dari kebiasaan saling ngerti, saling jaga, saling dorong. Jadi bukan model pemimpin yang cuman kasih arahan terus hilang, bukan. Justru yang bikin orang-orang percaya itu karena pemimpinnya hadir, mau turun langsung, mau dengerin, mau nyambung dengan orang lain, dan mau membangun ritme kerja bareng yang sehat. Nah, perjalanan kepemimpinan seperti itu juga sebenarnya enggak linear. Kalau dibilang linear, itu malah bikin kepikiran hal lain. Apalagi kalau ada yang bilang dia matematikawan, begitu dengar linear, langsung kepikiran kuadratik, fungsi-fungsi yang macam-macam, bentuknya bisa naik turun, bisa berubah, bisa kompleks. Dan memang kepemimpinan seperti ini itu bukan garis lurus, bukan simple, bukan satu arah, justru lebih mirip eksponensial. Makin lama, makin terasa dampaknya. Makin ke sini, makin kelihatan pengaruhnya. Jadi kalau ngomongin Pak Heru, itu bukan sekadar linear, lebih cocok dibilang eksponensial. Karena pengaruhnya berkembang, meluas, lintas fungsi, lintas peran, bahkan lintas perspektif. Nah, dari situ terbentuk satu hal penting, yaitu cara berpikir yang komprehensif. Jadi bukan mikir cuma dari satu sisi, bukan cuma lihat dari satu meja, bukan cuma dari satu kepentingan, tapi lihat semuanya. Lihat dampaknya, lihat alurnya, lihat orang-orangnya, lihat kebutuhannya. Dan ditambah lagi, prinsip yang beliau pegang itu konsisten banget, kerja keras, loyal, dan amanah. Tiga hal ini kelihatannya sederhana, tapi justru di dunia birokrasi dan kerja tim, tiga hal ini mahal banget. Karena enggak semua orang bisa kerja keras, enggak semua orang loyal, dan enggak semua orang amanah. Maka ketika tiga prinsip itu digabung, lalu dijalankan terus-menerus, jadilah fondasi yang kuat di Sekretariat Jenderal. Jadi yang dilanjutkan hari ini itu sebenarnya sudah punya arah, sudah jelas standarnya, sudah ada jalurnya, sudah ada patokannya. Tinggal diteruskan dengan baik, dijaga kualitasnya, dan jangan sampai turun. Dan di titik itu, estafet itu berpindah. Ini kalau dilihatnya sebagai rotasi biasa, ya memang proses biasa. Kadang orang suka melebih-lebihkan, seolah-olah setiap perpindahan jabatan itu dramatis banget. Padahal bisa saja ini bagian dari proses normal. Nanti Pak Heru akan menempati posisi yang baru sesuai dengan perkembangan kondisi dalam beberapa bulan ke depan. Karena memang ada juga pembicaraan soal beliau mau pensiun. Ya, bahkan sempat ada ucapan santai seperti mau pensiun tuh, Pak Rio mau pensiun tuh. Lalu di saat yang sama ada juga pembahasan tentang banyaknya posisi eselon 1 yang kosong yang nanti bisa dimanfaatkan lewat pengisian orang-orang yang tepat. Jadi intinya bukan sekadar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, tapi memastikan kesinambungan kualitas. Itu yang penting. Bukan sekadar mutasi nama, tapi menjaga supaya mutu kerja tetap nyambung, tetap stabil, tetap maju. Dan di tengah obrolan itu ada juga momen lucu. Ada yang bilang sempat mengira Pak Herto itu kecil, tapi setelah dibandingkan dengan Pak Robert, ternyata Pak Robert masih lebih tinggi, jadi tetap unggul katanya.
Lalu masuklah pembahasan tentang Pak Robert Leonard Marbun. Kalau lihat sosok beliau memang kesannya serius banget. Aura orang yang kelihatannya kalau rapat bisa fokus total, nggak banyak bercanda, langsung masuk ke inti. Tapi bukan berarti itu minus ya. Justru menunjukkan bahwa beliau datang dengan fondasi yang kuat. Latar akademiknya lengkap, ada hubungan internasional, ada polis analisis, sampai ekonomi. Jadi bukan orang yang cuma kuat di satu bidang aja, beliau punya bekal yang cukup luas dari sisi ilmu, bukan cuma latar akademik, dari sisi karier juga sama kuatnya. Beliau pernah di pengawasan dan penegakan hukum, pernah memimpin wilayah, pernah bertugas di fungsi internasional, bahkan pernah juga menyentuh kebijakan penerimaan negara. Jadi kalau dirangkum, ini kombinasi yang lumayan komplit. Ada pengalaman lapangan, ada sisi kebijakan, ada sisi koordinasi, dan itu penting banget karena seorang sekjen operasional harus ngerti kebijakan, ngerti lapangan, dan bisa menyatukan semuanya. Jadi tidak cuma pintar konsep, tapi juga ngerti cara eksekusi. Tidak cuma bisa ngomong ideal, tapi juga bisa bikin semuanya jalan. Nah, itu yang bikin posisinya strategis. Lalu muncul juga candaan yang bikin suasana agak cair. Ada yang bilang, tapi saya enggak tahu nih, Pak Robert kelihatannya serius banget. Kalau rapat bisa ketawa-ketawa, enggak. Lalu dibalas dengan nada bercanda. Siapa? Nanti kita kalau rapat bawa kalkulator semua. Serius sama dia. Nah, dari situ kelihatan bahwa suasana tetap bisa santai walaupun orang yang dibahas itu memang punya aura serius. Cuma serius bukan berarti kaku ya. Serius bisa berarti fokus, bisa berarti punya disiplin, bisa berarti tahu apa yang mau dikerjakan, dan itu justru bagus. Karena dia bukan memulai dari nol, tapi melanjutkan dengan kapasitas yang memang sudah terbentuk. Jadi yang diteruskan bukan pekerjaan kosong, melainkan pekerjaan yang sudah punya struktur dan sudah ada bekalnya. Ada juga komentar lain yang agak lucu bahwa kalau lihat dari rambutnya, sepertinya dia lebih sering kena angin di depan, artinya lebih sering mikir. Ya, ini tentu candaan, tapi maksudnya jelas. Orang itu kelihatan sudah terbiasa berpikir, terbiasa mengolah masalah, terbiasa menganalisis, dan tidak gampang terjebak pada hal-hal permukaan. Jadi secara keseluruhan, sosok seperti ini dianggap siap melanjutkan tugas dengan kapasitas yang sudah terbentuk tadi, dan di tengah kondisi yang makin tidak pasti, kemampuan seperti itu makin penting, karena sekarang konteksnya memang sedang tidak stabil. Global lagi bergerak, geopolitik lagi berubah-ubah, harga komoditas fluktuatif, dunia lagi penuh ketidakpastian, dan kalau negara kita BBM sudah naik enggak kira-kira, ya berat juga. Jadi dalam situasi seperti ini, dengan kepemimpinan orang-orang seperti itu, harapannya kita bisa menjaga harga BBM tetap di level sekarang tanpa membahayakan APBN. Nah, ini poin penting banget, karena bukan perkara mudah menjaga stabilitas harga sambil tetap melindungi anggaran negara. Jadi ketika tim kita dianggap jago, sebenarnya di dalam negeri ini mereka memang punya kapasitas. Cuman kadang di luar masih kurang dihargai. Jadi masih perlu kampanye, masih perlu penjelasan, masih perlu menunjukkan kerja nyata. Lalu masuklah ke topik yang belakangan juga ramai dibahas, yaitu rencana kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan juga pejabat negara. Nah, bagian ini menarik banget karena banyak orang baru dengar kabarnya dan langsung kaget. Karena kalau menurut beberapa orang, saat membaca berita itu rasanya memang mengejutkan. Kok bisa? Karena dari luar tidak ada semacam bocoran besar sebelumnya. Apalagi ternyata perpresnya juga sudah lama, tertanggal 30 Juni, dan berlaku untuk semua, mulai dari ASN sampai pejabat negara. Tapi memang, ya, kita tetap harus menunggu detail resminya, karena biasanya detail itu datang dari peraturan Menteri Keuangan. Jadi nanti bentuk akhirnya seperti apa, teknis pelaksanaannya bagaimana, nominalnya berapa, mekanismenya bagaimana, yaitu masih menunggu aturan turunan yang lebih jelas. Yang bikin agak penasaran, karena revisi peraturan itu tertanggal 30 Juni, artinya sebelum ada demo besar yang terjadi di seluruh Indonesia pada akhir Agustus. Jadi kalau dilihat dari urutan waktunya, kelihatannya aturan itu memang ditetapkan lebih dulu. Bukan muncul setelah gejolak, bukan karena demo lalu berubah. Jadi dari sisi waktu, aturan ini memang sudah lewat duluan, hanya saja baru dipublikasikan sekarang, baru diberitakan sekarang, sehingga banyak orang baru tahu. Dan kalau untuk yang lain, kabar ini jelas jadi kabar bahagia menjelang penghujung tahun, karena kita tahu ASN itu juga salah satu motor konsumsi di Indonesia. Kalau dari sisi ekonomi, konsumsi itu penting banget, dan ASN jumlahnya sekitar 4 jutaan.
Coba bayangin kalau semua ada tambahan uang atau ada kenaikan pendapatan, itu pasti bisa mendorong konsumsi. Orang belanja lebih banyak, daya beli naik, dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi juga bisa ikut terdorong. Jadi ketika ada kenaikan, walaupun nanti detailnya belum keluar, secara umum itu bisa jadi kabar positif untuk banyak pihak. Terutama untuk para ASN, guru, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Pasti mereka menyambut baik. Cuma pertanyaannya memang satu, bagaimana dengan pejabat negara? Nah, di sini mulai muncul diskusi yang lebih seru, karena kalau bicara ASN, rentangnya panjang, dari yang jabatan rendah sampai yang tinggi. Jadi wajar kalau sebagian besar di antaranya memang butuh kenaikan gaji, karena mereka juga hidup di tengah inflasi yang terus bergerak. Harga-harga naik, kebutuhan makin besar, sementara penyesuaian penghasilan tidak selalu terjadi setiap tahun. Maka kalau ada penyesuaian, itu dianggap masuk akal. Dalam obrolan berikutnya muncul juga analisis yang cukup menarik dari Mas Luki. Katanya yang paling menarik adalah karena peraturan itu dibuat di tengah tahun. Itu sendiri sudah cukup unik. Kemudian di sisi lain, beberapa waktu terakhir juga memang ada gejolak di dalam negeri. Dan lagi-lagi disebutkan aturan itu ditetapkan 30 Juni, jauh sebelum dinamika yang terjadi belakangan. Jadi Mas Luki melihatnya sebagai sesuatu yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Tapi yang bikin kaget adalah karena ketika pidato nota keuangan 15 Agustus lalu, tidak ada tanda-tanda atau bocoran soal kenaikan gaji ASN ini. Jadi ini muncul tiba-tiba. Makanya cukup mengejutkan, apalagi sisa 2025 tinggal sekitar 3 bulan lebih sedikit, jadi waktunya juga mepet kalau memang mau direalisasikan di 2025. Nah, menurut Mas Luki, dari sisi kenaikan gaji, itu sebenarnya cukup wajar. Kenapa? Karena inflasi terus bergulir setiap tahun. Biaya hidup naik, harga barang naik, kebutuhan pokok naik. Sementara kalau dilihat dalam 10 tahun terakhir, gaji ASN hanya naik 3 kali. Tahun 2015 naik 6%, tahun 2019 naik 5%, terakhir tahun 2024 naik 8%. Jadi memang ada beberapa tahun yang sama sekali tidak ada kenaikan. Kalau dilihat dari kacamata itu, wajar kalau kemudian muncul kebijakan penyesuaian lagi. Karena tentu para ASN, guru, tenaga kesehatan, dan lainnya akan menyambut baik. Tapi tetap ada satu pertanyaan yang belum selesai, yaitu bagaimana dengan pejabat negara. Itu yang masih jadi bahan diskusi lanjutan, karena memang ketika kita bicara ASN rentangnya panjang, ada yang punya jabatan rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi. Jadi jelas bahwa sebagian besar diantaranya mungkin memang perlu kenaikan gaji, tapi kalau sudah masuk ke area pejabat negara, nah itu biasanya langsung memicu perhatian lebih, karena masyarakat pasti melihatnya dengan kacamata yang lebih kritis, jadi wajar kalau topik ini jadi ramai. Dan makin menarik lagi karena timingnya memang dekat dengan akhir tahun. Jadi secara psikologis, kabar seperti ini terasa seperti angin segar. Di tengah tekanan harga dan kebutuhan hidup, ada harapan bahwa pendapatan akan menyesuaikan. Kalau kita tarik ke belakang lagi, sebenarnya inti dari semua cerita ini sama. Soal kesinambungan, soal kerja tim, soal kepemimpinan, dan soal bagaimana kebijakan bisa memberi dampak ke banyak lapisan. Dari Sekretariat Jenderal yang dibangun dengan fondasi kerja keras, loyal, dan amanah, sampai pengisian jabatan baru yang harus dijalankan dengan kapasitas yang tepat. Dari kepemimpinan yang tidak linear, yang berkembang seperti eksponensial, sampai urusan kebijakan fiskal yang harus hati-hati supaya tidak membebani APBN. Dari rotasi jabatan yang dianggap biasa sampai kebijakan kenaikan gaji yang efeknya bisa terasa ke konsumsi nasional. Semua saling terhubung, dan kalau kita lihat sosok Pak Heru, ada pesan besar yang bisa dipetik. Bahwa pemimpin yang bagus itu bukan cuma yang terlihat di depan kamera, bukan cuma yang terlihat di podium, tapi yang membangun ekosistem kerja yang sehat, yang bikin timnya kuat, yang membuat orang baru bisa bertahan dan tidak berantakan di hari-hari awal, yang membangun kepercayaan lewat interaksi langsung, yang mengalir dalam koordinasi lintas fungsi, lintas peran, lintas perspektif. Dan dari situlah lahir cara berpikir yang komprehensif. Sementara Pak Robert Leonard Marbun, dengan bekal akademik dan pengalaman yang panjang, dipandang sebagai figur yang siap melanjutkan. Jadi bukan sekadar pergantian orang, tapi pergantian yang diharapkan menjaga mutu dan kesinambungan. Di sisi lain, kondisi global yang belum stabil membuat semua ini jadi makin penting. Karena negara tidak bisa asal jalan. Harus ada orang yang paham lapangan, paham kebijakan, paham koordinasi, dan paham cara menjaga keseimbangan. Kalau tidak, harga bisa goyah, fiskal bisa terganggu, dan kepercayaan publik bisa turun.
Maka di tengah semua dinamika itu kabar soal kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara menjadi salah satu topik yang paling banyak diperhatikan karena di satu sisi itu soal kesejahteraan aparatur negara, tapi di sisi lain itu juga soal dampak ekonomi yang lebih luas. Jadi kalau ditanya apa benang merahnya, jawabannya sederhana, semua ini bicara soal tata kelola, soal bagaimana organisasi dijalankan, soal bagaimana orang-orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepatnya, soal bagaimana prinsip kerja keras, loyal, dan amanah tetap dijaga, soal bagaimana kebijakan ditetapkan di waktu yang tepat lalu diterjemahkan dalam aturan turunan yang jelas, dan soal bagaimana perubahan itu akhirnya memberi dampak ke kehidupan banyak orang. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan cuma jabatan, bukan cuma angka gaji, bukan cuma peraturan, tapi bagaimana semua itu benar-benar berjalan dan membawa manfaat. Nah, jadi begitulah gambaran besarnya. Dari peran Bapak Heru Pambudi yang membangun kerja tim kuat, dari transisi ke Pak Robert Leonard Marbun yang datang dengan fondasi kuat, sampai kabar rencana kenaikan gaji ASN yang bikin banyak orang penasaran dan berharap, semua ini memang kelihatan seperti bagian-bagian yang berbeda, tapi sebenarnya nyambung dalam satu alur besar. Bagaimana negara dijalankan, bagaimana birokrasi dijaga, dan bagaimana kebijakan disusun supaya tetap masuk akal, tetap kuat, dan tetap memberi manfaat. Dan yang paling penting, semuanya harus dijalankan dengan cara yang rapi, koordinatif, dan penuh tanggung jawab. Kalau dibikin versi tanggal 10 Mei, maka semua penyebutan tanggal yang sebelumnya mengarah ke 25 April atau tanggal lain, tinggal disesuaikan jadi 10 Mei sesuai permintaan supaya narasinya tetap konsisten di tanggal itu. Jadi untuk versi ini fokusnya tetap ke 10 Mei, bukan April lagi. Dengan begitu, alur cerita tetap enak dipakai untuk voice over, tetap natural buat penonton Indonesia, dan tetap terasa seperti obrolan yang hidup, bukan teks kaku yang dibaca datar,